Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar? Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar materi IPA tema 1, subtema 2 di kelas 5. Materi pokoknya adalah macam-macam otot manusia. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bergerak dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam otot manusia. Yang pertama, otot polos, kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Pertama, otot polos dulu ya kita bahas. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipenuhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos. Nah, gambarnya bisa kalian lihat ya. Seperti pada layar. Ciri-ciri otot polos antara lain yaitu waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Berikutnya, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Dan yang ketiga, cirinya adalah terletak pada organ dalam. Ciri yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Berikutnya, pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Yang terakhir yaitu tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jenis otot manusia yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Apa saja ciri-cirinya? Nah, kalian bisa lihat dulu gambarnya di layar ya. Ini adalah gambar otot lurik. Ciri-cirinya yang pertama, bentuk silindris dengan garis gelap terang melekat pada rangka. Selanjutnya, ciri yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki inti sel atau memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Nah, berbeda dengan otot polos tadi ya. Kalau otot lurik ini bekerja dengan perintah otak. Otot selanjutnya yaitu otot jantung.
Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik atau parasimpatik. Ciri-ciri dari otot jantung. Nah, kita lihat dulu gambarnya ya, otot jantung seperti ini. Yang pastinya otot jantung pasti terdapat di jantung ya. Nah, ciri-cirinya apa saja sih? Yang pertama yaitu otot jantung berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Dan yang terakhir, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Untuk menambah wawasan kalian, ayo kita membaca. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan dan kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernafasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri. Otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi, dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil.
Menggigil adalah respon tidak sengaja, di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Berikutnya adalah macam-macam gerak otot. Yang pertama, gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Gerak yang keempat yaitu gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang kelima yaitu gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Yang keenam adalah gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang ketujuh yaitu gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat ya, dan terima kasih sudah menyimak video ini.